Coba dibantu lagi kita siapa ya? Widi coba dibantu. Salah satu proses persiapan pencelupan yang kita pelajari minggu lalu. Satu aja, sebutkan namanya terus jelaskan. Ada sinjing. Iya, betul. Yaitu penghilangan bulu-bulu halus. Oke, betul. Ya. Oke, terima kasih. Itu salah satunya ya. Silahkan yang lain nanti bisa dibaca lagi untuk apa namanya yang minggu lalu. Jadi kita bisa karena materi ini apa namanya ya berkaitan satu sama yang lain. Jadi jangan lupa juga materi-materi yang minggu lalu. Sebentar. Oke, ini ada suara-suara anak kecil. Saya sudah share screen. Coba new share. Oke, jadi hari ini karena tadi kalian sudah katanya sudah mulai praktikum PKT 2 zat warna reaktif. Jadi hari ini kita pelajari mengenai zat warna reaktif. Nah, seperti yang kita tahu di pertemuan pertama bahwa reaktif itu salah satu zat warna yang paling banyak digunakan. Kedua setelah dispersi. Kenapa? Karena reaktif ini biasa digunakan untuk zat warna kain-kain serat alam, khususnya untuk cotton dan viscose juga. Jadi kalau apa namanya di antara zat warna yang lain, zat warna reaktif ini yang paling tinggi market share-nya atau apa namanya produksi dan pemasarannya. Kemudian, nah zat warna reaktif pengertiannya seperti ini ya. Jadi zat warna reaktif adalah suatu zat yang dapat mengadakan reaksi dengan serat atau ikatan kovalen sehingga zat warna tersebut merupakan bagian dari serat. Nah, kalau kalian masih ingat di kimia organik ada beberapa jenis ikatan. Nah, ikatan kovalen adalah ikatan yang paling kuat. Jadi zat warna ini tidak mudah lepas dari serat. Zat warna reaktif yang pertama di perdagangan dikenal dengan nama prosion. Jadi ada nama komersilnya seperti zat warna yang lain, atau di tekstil itu banyak sekali yang sebenarnya nama komersil, tapi juga orang taunya ya nama itu. Kayak nanti ada nama prosion, remazol dan lain-lain. Itu biasanya disematkan di zat warna tertentu. Kemudian zat warna ini terutama dipakai untuk mencelup serat selulosa, serat protein seperti wol dan sutra. Dapat juga dicelup dengan zat warna ini. Jadi serat-serat alam seperti yang tadi sudah disebutkan, serat alam ini lebih cocok dengan zat warna reaktif. Jadi zat warna yang bukan alam itu bisa juga tapi kurang baik. Seperti di sini dikatakan bahwa serat poliamida atau nilon yang sudah kita pelajari semester lalu, sering juga dicelup dengan zat warna reaktif, tapi warnanya itu warna yang untuk warna muda, bukan warna yang tua. Tapi juga kerataannya cukup baik. Nah, beberapa nama dagang zat warna reaktif, diantaranya adalah ini. Jadi, apa namanya, yang tadi prosion itu yang cukup terkenal. Kemudian yang cukup terkenal lagi adalah namanya remazol. Jadi kemarin saya sempat tanya ada mahasiswa yang penelitian, kemudian judulnya itu zat warna remazol. Kemudian saya tanya remazol itu apa dek? Dia tidak tahu karena harusnya remazol itu nama komersil. Harusnya kita tahu bahwa nama komersil ini juga aslinya ada nama ya kayak tadi dasarnya zat warna reaktif, tapi nama-nama komersilnya ini. Remazol itu nama komersil dari perusahaannya. Seperti kita tahu misalnya apa namanya motor, ada Beat, Genio, nah atau pasta gigi misalnya ada Pepsodent, Sepaden dan lain-lain. Ini juga sama. Kalau zat warna reaktif itu juga namanya banyak nama lain atau nama komersilnya. Kemudian sifat-sifat zat warna reaktif.
Jadi zat warna reaktif termasuk golongan zat warna yang larut dalam air. Karena mengadakan reaksi dengan serat selulosa, maka hasil pencemburuan zat warna reaktif mempunyai ketahanan luntur yang sangat baik. Karena tadi ya ada ikatan kovalen di kimia organik, ikatan kovalen itu adalah ikatan yang salah satu yang paling kuat di antara yang lain. Kemudian berat molekulnya kecil, jadi kilapnya baik untuk zat warna reaktif ini. Jenis-jenis zat warna reaktif, jadi ada beberapa pengelompokan dari zat warna reaktif. Ini juga yang harus kita pahami. Ini juga terulang yang tadi saya ketika ada mahasiswa penelitian saya tanya, Dek, remazol itu zat warna reaktif dingin atau panas gitu. Kemudian apa namanya? Kok harusnya reaktif dingin tapi apa namanya? Pencelupannya dengan reaktif panas. Jadi itu yang keliru. Jadi kita juga harus tahu, oh ini reaktif dingin perlakuannya beda dengan reaktif panas. Nah, zat warna reaktif dingin adalah zat warna reaktif yang mempunyai kereaktifan yang tinggi dicelup pada suhu rendah. Nah, sesuai namanya dingin, maksudnya di sini adalah dicelup pada suhu ruangan saja sudah bisa. Kemudian contohnya di sini adalah prosion M dengan sistem reaktif diklorotriazin. Nah, nama diklorotriazin ini juga sudah kalian pelajari di kimia organik kalau tidak salah. Kemudian zat warna reaktif panas seperti namanya, jadi dia reaktifannya rendah, dicelup pada suhu tinggi. Jadi itu ya kata kuncinya. Kalau dingin itu di suhu ruangan, kalau panas itu ya maksudnya harus dipanaskan. Misalnya adalah prosion H. Jadi biasanya namanya sama tapi belakangnya itu beda kayak prosion M dan prosion H. Jadi prosion H adalah yang untuk hot, kalau M itu untuk singkatan apa ya kalau salah itu medium kalau tidak salah. Atau nanti ada penjelasannya. Kemudian ada yang simbakron, ini nama komersial juga, dengan sistem reaktif monoklorotriazin dan remazol dengan sistem reaktif vinyl sulfon. Jadi ini remazol, mungkin di praktikum kalian pakai zat warna remazol bukan? Atau zat warna apa? Remazol, iya. Mungkin remazol di situ ada keterangannya remazol H atau remazol M. Nanti kalian bisa lihat di alat dan bahannya. Karena biasanya ditentukan kalau misalnya, nah walaupun namanya sama tadi prosion sama-sama prosion, tapi ada kodenya bisa M bisa H. Kalau H itu yang untuk panas atau hot, kalau M itu yang reaktif dingin. Kemudian faktor yang berpengaruh. Jadi ini faktor yang mempengaruhi berhasil tidaknya warnaan itu berhasil pada tekstil. Yang pertama adalah pH larutan. Kemudian yang kedua perbandingan larutan celup, kemudian yang ketiga suhu, dan keempat elektrolit. Yang ketiga suhu ini ya sama seperti tadi sangat menentukan apakah itu reaktif dingin atau reaktif panas. Yang pertama adalah pengaruh pH larutan. Pengaruh pH larutan di sini fiksasi zat warna reaktif pada serat selulosa terjadi pada pH 10,5 sampai 12. Jadi kalau bisa ketika kita mewarnai atau mencelup dengan zat warna reaktif itu diukur pH-nya itu berapa. Nah, pada pH tersebut zat warna reaktif yang sudah terserap di dalam serat akan bereaksi dengan serat. Nah, pH-nya diatur 10,5 sampai 12 ini. Kemudian yang kedua adalah pengaruh perbandingan larutan celup. Jadi ada perbandingannya ya, misalnya di rumus atau resep praktikum kalian 1:30, 1:50, dan lain-lain itu sangat berpengaruh. Jadi apa itu perbandingan larutan celup? Ini juga pastinya sudah kalian pelajari di semester sebelumnya. Mungkin kalau kalian pernah praktikum, itu ada angka-angka perbandingan. LR kalau nggak salah singkatannya itu, kalau di bahasa Indonesia-nya. Itu berapa, 1:berapa, itu artinya adalah perbandingan antara besarnya larutan terhadap berat bahan tekstil yang diproses. Penggunaan perbandingan larutan yang kecil akan menaikkan konsentrasi zat warna dalam larutan. Jadi kalau misalnya larutannya semakin pekat, perbandingannya semakin kecil, itu nanti konsentrasinya semakin besar juga. Jadi zat warnanya lebih banyak atau lebih tua nanti di kainnya.
Kemudian kenaikan konsentrasi zat warna dalam larutan tersebut akan menambah besarnya penyerapan. Maka untuk mencelup zat warna tua diusahakan untuk memakai perbandingan larutan yang kecil. Seperti yang tadi saya sebutkan, semakin pekat, jadi semakin perbandingannya kecil, nanti warna yang di kain juga akan semakin tua atau semakin pekat. Selanjutnya, nah ini, jadi semakin tinggi konsentrasi zat warna, maka zat warna yang dapat diserap makin tinggi. Ini adalah grafik di mana perbandingannya ya, sini 1:1, 5:1, 10:1, 20:1, 30:1. Ini persen zat warna yang terserap. Ya, jadi semakin, misalnya di sini 1:1 zat warna yang terserap sekian. Nah, jadi semakin dia pekat, juga zat warna yang tercelup zat warna yang menyerap semakin banyak. Kemudian yang ketiga adalah pengaruh suhu. Nah, ini yang sangat menentukan karena tadi tergantung jenisnya, yaitu reaktif dingin atau reaktif panas. Pada pencelupan dengan zat warna reaktif, maka penambahan suhu akan menyebabkan zat warna yang mudah sekali bereaksi dengan air, sehingga dapat menyebabkan berkurangnya afinitas zat warna dan kemungkinan terjadi penurunan daya serap atau substantivitas juga lebih besar, sehingga dapat menurunkan efisiensi fiksasi. Nah, ini jadinya kalau kita menambahkan suhu, misalnya tadi zat warna reaktif panas, kalau kita nambah suhu, maka dia kalau terlalu tinggi, nanti justru dia nggak bisa menyerap dengan baik. Jadi harus diperhatikan berapa idealnya zat warna reaktif, apakah zat warna reaktif dingin atau panas yang digunakan, kemudian berapa maksimum atau minimum temperatur atau suhu yang digunakan. Kemudian zat warna reaktif yang mempunyai kereaktifan tinggi dicelup pada suhu kamar. Jadi kalau reaktif tinggi artinya dia reaktif dingin, jadi dia tidak perlu dipanaskan, hanya di suhu kamar saja. Tapi kalau zat warna reaktif yang reaktifnya rendah, jadi dia harus dicelup di suhu 70 derajat Celcius karena dia termasuk reaktif panas. Kalau praktikum kalian gimana? Zat warna reaktif yang digunakan apa? Yang suhu ruangan atau yang dipanaskan? Pakai panas. Oh, panas, ya. Berarti jenis remazol yang reaktif panas atau reaktif rendah. Kemudian yang keempat adalah pengaruh elektrolit. Jadi pengaruh elektrolit pada pencelupan dengan zat warna reaktif, seperti halnya zat warna direct. Nanti direct, karena kalian tadi direct sama reaktif sudah, berarti mungkin minggu depan kita akan belajar direct ya. Makin tinggi pemakaian elektrolit, maka makin besar penyerapannya. Jadi zat warna pembantu ini, yaitu berupa elektrolit, juga sangat menentukan penyerapan. Jumlah pemakaian elektrolit hampir mencapai 10 kali lipat daripada pemakaian zat warna direct. Jadi kalau dibandingkan zat warna direct, nanti akan kita pelajari minggu depan, nanti juga perbandingannya 10 kali lipat. Kemudian mekanisme pencelupan, yang pertama adalah tahap penyerapan zat warna reaktif dari larutan celup ke dalam serat. Jadi proses yang pertama ya pencelupan, kemudian terserapnya zat warna itu ke kain ya, atau ke seratnya. Pada tahap ini tidak terjadi reaksi antara zat warna dengan serat karena belum ditambahkan alkali. Jadi kalau dicelup dengan zat warna saja, dia tidak terjadi apa-apa sampai harus ditambahkan alkali supaya tadi pH-nya kan butuhnya 10,5 sampai 12. Kalau misalnya sudah segitu baru bisa bereaksi. Selain itu, karena reaksi hidrolisis terhadap zat warna lebih banyak terjadi pada pH tinggi, maka pada tahap ini zat warna akan lebih banyak terserap ke dalam serat daripada berhidrolisis. Penyerapan ini dibantu dengan penambahan elektrolit. Jadi penambahan elektrolit menyebabkan pH-nya juga akan tinggi, tadi 10,5 sampai 12, baru setelah itu dia terserap ke dalam serat.
Nah, setelah itu ada namanya tahap fiksasi. Jadi fiksasi ini sebenarnya di pencelupan napas saja perlu ya, karena fiksasi itu artinya ya harus difikskan atau dikunci, istilahnya seperti itu ya, dikunci supaya zat warnanya itu benar-benar terserap dan terikat di seratnya. Reaksi ini terjadi dengan penambahan alkali. Jadi harus ditambah elektrolit dan alkali tadi supaya satu pH-nya tinggi, kemudian yang kedua supaya terfiksasi atau terkunci zat warnanya. Cara pemakaian pencelupan pada bahan dari serat selulosa, cara perendaman. Jadi ini mungkin sudah kalian pelajari di praktikum ya. Kurang lebih caranya sama, tapi ini versi yang lain. Mungkin kalau kalian yang Remazol ini zat warna reaktif dingin. Kalau ini zat warna reaktif dingin, itu pertama pastanya dibuat dengan air dingin. Kemudian ditambah air hangat sedikit sampai larut sempurna. Bahan yang telah dimasak dikerjakan dalam larutan zat warna pada suhu 40 derajat Celcius selama 30 menit. Jadi kalau zat warna reaktif dingin ada maksimalnya tidak sampai 70. Kalau panas itu kalau nggak salah itu minimum kurang lebih 70 derajat Celcius. Kalau yang dingin itu hanya sampai 40 derajat Celcius. Kemudian ditambahkan 30 sampai 60 gram per liter natrium klorida atau NaCl atau garam dapur, dan pencelupan diteruskan selama 30 menit. Nah, setelah itu ditambahkan alkali, contohnya natrium karbonat. Jadi garam dapur atau NaCl ini sebagai elektrolit, kemudian alkalinya di sini supaya pH-nya tinggi, itu natrium karbonat maksudnya. Terus diteruskan sampai 30-45 menit. Setelah bahan dicuci dengan air dingin, kemudian dengan air mendidih. Jadi dicuci karena ini reaktifnya tinggi, dia tidak akan luntur banyak. Jadi sudah terikat tadi, kemudian cuci dingin dan cuci panas. Setelah dicuci dengan sabun lidi dan dibilas sampai bersih untuk menghilangkan sisa warna yang terhidrosis di permukaan bahan. Jadi ini ya cara untuk reaktif dingin. Kalau misalnya kalian di praktikum reaktif panas, nah ini sebagai referensi yang lain untuk reaktif dingin. Nah, ini ada lagi kalau pencelupan reaktif panas sama halnya, tapi suhunya itu berbeda dari yang saya sebutkan. Itu 85 sampai 95 derajat Celcius. Jadi beda ya, kalau reaktif dingin itu suhu ruangan sampai 40 derajat Celcius. Suhu ruangan ya sesuai dengan standar kan kemarin 27-an ya, 27 sampai 40. Nah, kalau reaktif panas itu sampai maksimal 95 derajat Celcius. Tapi itu suhu segitu kalau sudah ditambahkan alkali. Kadang-kadang sebagai alkali dipakai campuran soda kaustik dan natrium karbonat. Jadi kalau tadi alkalinya itu natrium karbonat, bisa juga menggunakan soda kaustik atau natrium karbonat. Nah, ini perbandingannya reaktif dingin dan reaktif panas. Kita lihat di sini. Kalau garam dapur atau NaCl itu di suhu ruangan tidak apa-apa dicampurkan. Tapi kalau sudah alkali, nah bedanya di sini penambahan alkali. Kalau zat warna reaktif dingin itu di suhu 40 derajat Celcius. Kalau zat warna reaktif panas itu di suhu yang lebih tinggi, 2 kali lipatnya sampai 90 derajat Celcius. Untuk waktunya sama saja ya di sini 0 sampai 15, 15, 45, 45, 75. Jadi sama semuanya. Nah, ini salah satu referensi apa namanya ya, untuk kalian tahu kalau kalian sudah praktikum, kalian tahu caranya, kalian juga harusnya tahu dasar teorinya. Soalnya biasanya sebelum praktikum itu kan kalian buat rencana kerja, setelah buat rencana kerja kalian buat laporan resmi, dan laporan resmi itu biasanya di depannya ada dasar teorinya. Dasar teori bukan hanya kalian ketik atau copy paste atau tulis tangan saja, tapi juga kalian paham, oh ternyata zat warna reaktif ini terbagi dua dan caranya berbeda seperti ini. Kemudian cara melenturkannya, misalnya kalian ada kain yang sudah terlanjur diwarnai, tapi kalian sebagian mau dibuat putih lagi atau dilunturkan sajalah buat misalnya praktikum yang lain atau produk yang lain, kalian punya produk mau diputihkan lagi dengan warna yang berbeda.
Nah, caranya adalah dilunturkan dengan natrium hidrosulfit pada suhu mendidih. Jadi setelah tadi sudah terlanjur diwarnai, sudah terfiksasi, mau diputihkan lagi, ya tadi kasih natrium hidrosulfit, kemudian dikelantang atau diputihkan lagi menggunakan natrium hidroklorid 3 gram per liter klor aktif. Nah, ini cara melunturkannya. Tapi cukup jarang ya kalau melunturkan. Hanya sesekali saja, misalnya kalau memang kalian atau perusahaan ingin warna yang berbeda, atau misalnya terlanjur produksi sekian ternyata nggak jadi, bisa diputihkan lagi. Kemudian contoh resep, ini yang untuk reaktif panas, ini contoh resepnya, versi bahasa Inggris. Nanti kalau di praktikum kalian mungkin juga ada versi bahasa Indonesianya. Kalau di sini menggunakan Procyon PET H. H itu maksudnya hot ya tadi ya. Menggunakan panas, temperatur yang tinggi. Oh ya, di sini tadi LR liquid ratio benar ya. Jadi perbandingan antara zat warna atau kainnya dengan pencelupannya di sini 15:1. Kemudian di sini salah satu contoh resepnya, di sini ada zat warna reaktif merah, kemudian ada 4 gram kain putih bleach woven cotton fabric, itu kain cotton tenun yang sudah di bleaching atau sudah diputihkan. Kemudian di sini ada rumusnya 2% stock solution, artinya adalah 2 gram dalam 100 ml air. Jadi 2 gram per 2%. Kemudian common salt atau tadi garam dapur NaCl, ini sekian, rumusnya 200 gram per liter. Kemudian soda ash atau soda caustic atau kalian menggunakan natrium karbonat untuk alkalinya 100 gram per liter. Resepnya seperti ini. Nah, itu salah satu resepnya. Ini saya lewatin saja, mungkin karena kalian sudah ada di praktikum, jadi yang ini tidak perlu hanya contoh saja cara perhitungannya. Ini juga pasti sudah diajarin oleh asisten atau mungkin Mbak Retno untuk cara perhitungannya, untuk menghitung volume total, kemudian untuk menghitung larutan volume per warna atau zat warnanya yang dibutuhkan berapa. Kemudian di sini ada garam yang dibutuhkan berapa atau elektrolit tadi ya, atau alkalinya di sini digunakan berapa, itu mungkin sudah diajarin oleh asisten. Sudah diajarin caranya untuk praktikum? Iya, sudah, Bu. Sudah, kalau sudah ya ini mungkin dilakukan saja. Kemudian ini prosesnya secara umum yang tadi sama saja masih resep yang tadi ya. Jadi ini setelah dihitung yang dibutuhkan sekian mili dalam waktu sekian, ini sudah. Kemudian habis itu baru dicuci panas, cuci dingin dulu baru dicuci panas, kemudian cuci dingin lagi, kemudian baru dikeringkan. Nah, itu saja mengenai siang hari ini. Ini tidak perlu ya, mungkin karena kalian sudah praktikumnya, jadi 2 kali menghitung mungkin tidak perlu. Jadi tapi ini tetap saya upload di Google Classroom, tapi kalian untuk latihan mandiri saja nanti, tidak perlu dikumpulkan. Mungkin kalian mau coba-coba menghitung, rumusnya ada di sini semua. Jadi total batch volume, rumusnya liquor ratio tadi 15:1 dikali berat kain. Kemudian untuk solution di sini artinya larutan ya. Jadi volume larutan, caranya adalah berat kain dikali shade persennya. Shade persennya itu bisa dilihat di tadi. Bahasa Indonesia apa ya? Di sini 4% dari zat warnanya. Kemudian stock solution concentration juga di sini adalah 2%. Nah, ini stock solution-nya di sini 2%. Jadi kalian bisa lihat nanti
oh contohnya seperti ini, jadi nanti kalian bisa menghitung di yang small quiz tadi. Tapi quiznya tidak perlu dikumpulkan, kalian kerjakan mandiri saja. Kemudian begitu juga cara menghitung garam sama alkali, ya, itu rumusnya mengikuti yang atasnya. Jadi total day batch volume dari hasil yang ini yang di atas 60 mili dikali 80 gram per liter. Tadi kan garamnya ada 80 gram per liter besarnya. Kemudian di sini 200 gram per liter per 200 gram per liter. Dapat dari mana? Dapat dari di sini. Jadi resep ini per yang di atas ini diketahui di atas. Begitupun S-nya atau apa tadi ya, soda causticnya atau alkalinya rumusnya sama saja di 60 mili dapat dari sini total volumenya dikali resepnya tadi per yang diketahui dari soda causticnya itu berapa tadi. Dihasilkanlah 12 mili. Jadi yang dibutuhkan garamnya 24 mili, nanti kemudian soda causticnya 12 mili, kemudian zat warnanya tadi 8 mili, kemudian larutan keseluruhan ada 60 mili. Oke, sampai situ ada pertanyaan? Kalau tidak, saya coba balik tanya ya. Coba yang tadi belum saya tanya siapa ya. Sebentar saya lihat daftar. Alhamdulillah hari ini hadir semua 6 orang. Coba saya tanya yang belum saya tanya tadi. Coba Rahma, kenapa zat warna reaktif merupakan zat warna yang paling banyak digunakan? Karena bahannya mudah ditemukan. Karena ya bahannya mudah ditemukan. Kemudian apa lagi? Yang berkaitan dengan kainnya. Coba apa ya? Tadi di awal sudah ada pengantarnya. Coba Nila dibantu Rahma, kenapa zat warna reaktif paling banyak digunakan? Karena dengan membuat ikatan kovalen. Karena kuat dengan ikatan kovalen. Oke, terima kasih Nila dan Rahma. Ya, jadi dua-duanya sebenarnya cukup benar. Tapi yang paling tepat adalah yaitu karena tadi zat warna reaktif itu paling banyak digunakan untuk cotton, dan cotton adalah masih saat ini mendominasi serat alam yang paling banyak kita gunakan di kehidupan sehari-hari. Ya, jawabannya. Kemudian coba sebutkan pengelompokan zat warna reaktif. Tadi ada 2, sebutkan. Coba Aziz. Coba Muhammad Aziz. Bisa dijawab, sebutkan pengelompokan zat warna reaktif. Halo Aziz, apakah Aziz masih di situ? Halo Aziz, sudah tidak ada, sudah menghilang dia.
Oke, kita coba bantu siapa ya? Dibantu. Kayaknya sudah semua saya tanya ya. Balik lagi deh ke Hanif. Dibantu Aziz. Pengelompokan zat warna reaktif itu apa saja? Zat warna reaktif ada 2, Bu. Ya. Zat warna reaktif dingin sama zat warna reaktif panas. Oke, terima kasih Hanif. Ya, Bu. Oke, sekarang dijelaskan zat warna reaktif dingin itu apa bedanya dengan zat warna reaktif panas? Coba siapa ya? Wibi. Kalau zat reaktif dingin itu punya kereaktifan yang sangat tinggi. Jadi kalau zat reaktif panas, dia zat warnanya tuh reaktifnya rendah. Oke, betul. Terima kasih Wibi. Itu salah satunya. Yang kedua berkaitan dengan suhu. Coba tadi yang belum kita. Oh, Nadia masih ada di situ nggak? Oh, Nadia keluar ya. Sinyalnya sulit kali. Coba dibantu Aziz. Coba Aziz masih ada di situ nggak? Aziz nggak ada. Coba Rahma, coba dibantu. Tadi kan Hanif, setelah Wibi sudah menjawab berdasarkan reaktifannya. Kalau berdasarkan proses temperaturnya bagaimana? Kalau dingin, suhunya di suhu ruangan masih bisa, tapi kalau untuk reaktif panas perlu lebih tinggi. Oh, lebih panas mungkin. Oke, betul. Kalau Berapa dingin, panasnya? kalau dingin 40, kalau panas itu 60 derajat Celcius. Oke, jadi sudah paham semua ya, secara garis besar seperti itu. Nanti bisa kalian baca-baca lagi, atau mungkin kalian sudah membacanya ketika membuat rencana kerja atau laporan resmi di praktikum kalian. Hari ini saya cukupkan sekian untuk materinya. Nanti file ini akan saya share ke Google Classroom, dan ini tadi kebetulan tidak bisa live streaming di YouTube, tapi saya tetap nanti akan upload menyusul di YouTube supaya barangkali dari kalian ada yang sinyalnya putus-putus, jadi bisa menonton kembali, atau kalau ada yang ditanyakan bisa nanti ditanyakan lewat grup WhatsApp. Oke, sampai sini dulu. Ada pertanyaan lain? Atau ada pertanyaan mengenai apapun? Mengenai materi yang lalu atau tugas pra UTS atau yang lainnya? Kalau tidak ada, kita akhiri, dan minggu depan insya Allah kita akan belajar tentang zat warna direct, karena kalian katanya praktikum sudah zat warna direct, jadi saya harus memberikan materinya atau teorinya juga. Baik, marilah kita akhiri perkuliahan pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah hadir pada siang hari ini. Silahkan melanjutkan aktivitasnya. Tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih.